Baik, segmen terakhir saya langsung ke Mas Handoko. Bisa tidak memastikan bahwa ke depan Mas Budi Ari itu betul-betul fokus terhadap posisinya sebagai Menkominfo dengan tugas-tugas tadi sudah kita bahas banyak, di tengah ada kepentingan politik, ada keinginan mungkin langkah-langkah politik projo yang belakangan juga menjadi sorotan kan sebetulnya. Gini, kami tentu akan segera secara internal di mana menyangkut projo juga tentu akan segera melakukan langkah-langkah agar beban tugas besar ini tadi yang sangat menantang ini bisa kami lewati dengan baik. Satu sisi artinya secara kementerian ini Menkominfo yang baru juga bisa beresin persoalan-persoalan yang ada di dalamnya dan kemudian kinerjanya jadi bagus, tapi di sisi lain juga ada kerja-kerja politik projo yang selama ini kami lakukan juga tidak mengendur, kemudian tidak surut. Nah, itu tentu saya belum bisa bicara sekarang, tapi itu sudah jadi komitmen kami bersama bahwa kami ini selalu siaplah dengan tantangan-tantangan seperti itu. Bentuknya seperti apa itu Mas Handoko? Bentuknya bagaimana menyikapi soal itu belum jelas, belum tahu juga berarti. Ya belum lah, baru tadi pagi dilantik bos, kami masih perlu ini belum balik ke projo ini dari tadi pagi ini masih keliling-keliling terus. Tapi apakah kemudian tensi membicarakan politik di depan publik itu juga ada keinginan untuk dikurangi kah atau belum sampai ke situ. Bahwa saya misalnya punya begini pemikiran nanti tetap akan kami sharing di DP Purworejo. Di internal ya? Di internal pasti akan segera kami gelar rapat yang intensif bagaimana menyikapi situasi ini. Oke, Bang Yusuf, perlukah itu kemudian disikapi serius oleh Projo, oleh Budi Ari bicara soal politik tapi juga sekarang sudah jadi Menkominfo? Saya kira Budi Ari harus menjawab keraguan soal kapasitasnya ya. Sekarang dia dipercaya oleh Presiden sebagai Menteri Kominfo. Jadi menurut saya dia harus fokus sebagai Menteri, nggak usah lagi ngurus koalisi-koalisian. Ya. Bila perlu Projo harus mewakafkan Budi Ari untuk sekarang mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai Menteri. Posisi ketua mungkin penting diserahkan saja ke Mas Handoyo. Saya kira kapasitas Mas Handoyo juga. Mas Handoko ini ya? Ya, Mas Handoko saya kira pas untuk posisi itu. Jadi Projo sekarang ini karena sudah dikasih apresiasi besar oleh Presiden, berilah, wakafkanlah Budi Ari itu ke negara, kemudian Projo. Ketua partai jadi menteri aja nggak perlu mundur, masa ketua Projo harus itu memberi contoh, menjadi presiden. Jadi ketika pengabdian terhadap negara itu diberikan, maka berhenti loyalitas dan pengabdian terhadap yang lain gitu. Karena itu pengabdian tertinggi itu. Saya kira gitu. Oke, jadi menurut Anda penting untuk fokus sebagai Menkominfo saja. Nggak usah ngurus koalisi pilpres yang lain-lain, fokus sebagai menteri. Karena menyelesaikan 7.000 pembangunan BTS itu bukan hal yang gampang. Banyak setannya di situ. Ada triliunan duit yang juga bisa menggoda Budi Ari, apalagi di sisa terakhir. Biasanya kalau sisa terakhir kan ini setannya aja mumpung 1 tahun terakhir cari-cari untung lah. Nah, saya berharap Budi Ari tidak seperti ketika kemarin di posisi Wamendes, menurut Anda masih nggak apa-apa berarti Bang Yusuf ya? Ya, Wamendes kan wakil menteri ya, melengkapi, membantu menteri. Tapi ini sudah menteri dan menteri strategis ya, yang lagi jadi sorotan publik dan ada proyek strategis yang harus dia tuntasin agar itu menjadi legasi dari pemerintahan Jokowi yang akan dikenang oleh sejarah nanti. Oke, bagaimana Mas Handoko? Tapi begini, satu sisi tentu sosok Budi Ari ini bagi Projo ini kan sudah begitu dalam ya, dan itu sangat diperlukan juga dalam konteks bagaimana kita menjaga kebutuhan politik dari misalnya kita mengawal Pak Jokowi secara politik itu tetap sangat diperlukan, sehingga saya sama sekali tidak merekomendasikan ketua umum kami ini harus melepaskan jabatannya karena beliau juga sangat penting bagi Projo dalam rangka mengkonsolidasi langkah-langkah politik. Bahwa nanti solusinya akan seperti apa, itulah yang kami akan bicarakan. Oke. Bang Adi Praetno bagaimana? Ada tanggapan soal kemudian fokus seorang Menkominfo sekarang yang juga menjabat sebagai ketua relawan yang belakangan tengah juga ramai soal politik praktisnya? Yes, ada satu adagium yang saya kira sampai saat ini belum terbantahkan. Ketika loyalitas Anda sudah mulai diberikan kepada negara, dengan menjadi pejabat publik, maka saat itu juga loyalitas Anda kepada partai dan
politik-politik partisan itu mestinya dihindari. Ini kan sebenarnya untuk menunjukkan monoloyalty kepada government. Karena menjadi menteri itu nggak bisa cawe-cawe. Menteri itu butuh 100% untuk fokus bagaimana menerjemahkan semua hal yang diinginkan oleh presiden. Itu pertama. Yang kedua, saya kira setuju ya oleh Bang Handoko dan Bang Yusuf. Ini semacam tantangan sebenarnya bagi Budi Ari bahwa Projo itu bukan hanya soal orkestrasi dan ornamen pemenangan politik, tapi Projo itu ketika ditunjuk ketua umumnya Budi Ari sebagai menteri adalah mereka yang juga bisa bekerja seperti yang lain. Bekerja seperti profesional, bekerja menuntaskan semua PR-PR besar yang sampai saat ini belum tuntas di ini. Bukan hanya sebatas hadiah politik, bukan hanya sebatas memuliakan posisi Projo menjadi menteri, bukan hanya politik balas jasa. Budi Ari kalau mampu menjawab itu selama kurun waktu setahun setengah, maka publik tidak akan lagi mengait-ngaitkan posisi menterinya hanya sebatas politik balas jasa, tapi karena soal kinerja, soal manajemen dan tentu saja leadership. Nah, yang ketiga bagi saya Reinhardt, saya juga berharap sebenarnya Pak Budi Ari ini kan melengkapi ketua umum yang lain. Kalau yang lain kan ketua umum partai itu. Nah, ini ketua umum relawan. Nah, berharap misalnya agak sedikit mengurangi bicara soal ya intensinya bicara tentang konfigurasi pilpres, tentang kongsi-kongsi politik ya. Bukan haram, tapi di waktu-waktu tertentu saja memang lagi tidak bertugas, Sabtu dan Minggu, waktu libur. Jadi proporsi bicara tentang bagaimana arah politik Projo, saya kira Pak Sekjen sebenarnya harus disebut sebagai ex officio, pelaksana harian gitu ya, untuk menerjemahkan bagaimana arah politisnya. Karena apapun Pak Budi ini kalau posisinya terus bicara tentang politik, orang bingung. Ini ketum Projo yang masuk kabinet atau menterinya Pak Jokowi. Jadi jangan ada split yang kemudian dilihat oleh publik bahwa Pak Budi Ari saat ini harus difokuskan hanya sebagai menteri, bukan lagi sebagai ketua umum relawan. Menjadi kerugian tidak itu bagi Perindo, bagi Projo, Bang Adi, bahwa mengurangi intensitas di tengah lagi panas-panasnya kan gitu politiknya. Ini kan soal mengurangi volume aja. Kalau mau jujur ya relawan yang menang banyak Pak. Tak ada relawan yang lain itu jadi menteri. Dan posisi menteri ini tak bisa dipertukarkan dengan yang lain. Bahkan puasa bicara pun Projo itu siap demi menteri. Nah bagi saya kalaupun toh misalnya Pak Ketumnya Budi Ari mengurangi proporsinya bicara tentang pilpres, kan masih banyak ada sekjen, ada bendahara, ketua departemen pemenangan pemilunya. Itulah yang kemudian akan lebih banyak speaker kepada publik untuk menerjemahkan kemana arah politik Projo. Ini tentu untuk menjaga kesucian seorang menteri itu tidak cawe-cawe dengan urusan pilpres. Dulu saya ingat betul. Meskipun ada menteri-menteri yang tadi juga Mas Ando katakan kan ketua umum partai, ya pasti dong ngomongin politik. Betul, itu tidak bisa dihindari. Tapi Projo ini bukan ketua umum partai, Pak. Dia ketua umum relawan. Oke. Berarti tidak bisa menggunakan alasan bahwa ketua umum partai, Mas Andoko. Bagaimana tanggapan Mas Andoko? Jadi kalau mau cawe-cawe jadi ketua umum partai dulu. Kita kan belum tahu ini kira-kira formulasinya akan seperti apa, tetapi bahwa seperti tadi itu memang tantangan yang mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kami bisa merumuskan formulasinya dan kemudian menjadi jalan keluar yang baik. Bagaimana secara politik Projo tetap bisa mengawal sebagai relawan loyalisnya Pak Jokowi, sebagai relawan militannya Pak Jokowi, tetapi di satu sisi ketua umumnya bisa juga sukses sebagai Menkominfo. Ya ini akan kami rumuskan lah. Oke. Gitu. Bang Yusuf, mungkin ini terakhir juga pertanyaan-pertanyaan terakhir. Selain kemudian kita bicara soal posisi Menkominfo, ada posisi wamen-wamen yang terisi ya, cukup banyak sebagai partai pendukung pemerintah. Apa harapan dari Partai Perindo terhadap komposisi kabinet tambahan dari Pak Jokowi ini yang dilengkapi dengan kursi-kursi wamen, Bang? Kalau posisi wamen, saya sih tertarik soal wamen BUMN ya. Memang harus diperkuat karena menterinya banyak tugasnya, ya. Selain Menteri BUMN juga sekarang ngurusi PSSI. Jadi harus dibantu oleh wamen yang memang punya kapasitas. Saya kira wamen pengganti sekarang punya kapasitas karena memang ilmu ekonominya cukup mumpuni, mantan ketua Kadin juga. Kalau yang lain-lain sih saya melengkapi menteri yang sudah ada. Saya kira mereka harus fokus betul bekerja, ya, kurangi ngurusi politik yang di luar kerja mereka sebagai menteri dan wamen, karena ini adalah tahun terakhir, ya. Mereka harus ada karya, harus ada legacy gitu setiap kementerian ini, agar bisa juga dikenang oleh rakyat bahwa
Jokowi memilih orang-orang yang tepat mengurusi kementerian ya. Ini penting untuk jadi presiden bagi kita di masa depan. Apalagi kan masa jabatannya sebetulnya tidak lama ya Bang Yusuf. Dan di tahun politik tuh biasanya setelah presiden baru terpilih, mungkin posisi menteri, wamen itu sudah tidak begitu efektif. Seringkali kemudian kita melihat potret seperti itu. Ya, saya kira mereka harus fokus karena menteri dan wamen yang dilantik sekarang ini tidak perlu khawatir lagi untuk reshuffle. Nggak akan ada reshuffle lagi gitu bagi mereka karena 1 tahun terakhir. Jadi fokus. Kecuali menteri-menteri yang masih menjabat sekarang ya? Ya, kecuali yang menjabat, yang partainya kira-kira mengecewakan Pak Jokowi, saya kira siap-siap saja. Kakinya sebelah udah di luar kabinet sekarang ini. Tapi satu hal, saya khawatir nih dengan Projo, Pak Budi Ari, ketua umumnya dikasih menteri, saya khawatir nanti Projo jadi partai politik ini. Ampun. Gimana Bang Handoko? Apa ada Enggak lah, terlalu jauh lah. Kami itu sama kok seperti dulu ketika kami di 2014 menang di Pilpres itu, orang Projo jadi partai. Buktinya sampai sekarang ya masih tetap aja nggak jadi partai. Gitu. Ya, karena bagi kami ada ruang yang memang harus diisi oleh relawan-relawan semacam kami ini. Seperti itu. apa arahan dari Pak Jokowi yang disampaikan ke Mas Budi Ari yang mungkin disampaikan juga ke Mas Handoko ketika dipilih jadi Menkominfo? Ada tuh arahannya empat hal tadi yang soal infrastruktur. Tugas tadi itu ya? Iya, itu tadi. Ada itu yang menjadi, artinya ini loh tugas, ini loh beresin ini loh. Yang proses hukum silakan berjalan, tetapi program untuk bagaimana ada digitalisasi untuk rakyat, akses rakyat terhadap infrastruktur digital itu jangan sampai kemudian menjadi korban gitu kan, semuanya itu yang seperti disampaikan Presiden. Oke, Bang Adi Praetno, terakhir catatan Anda terhadap kabinetnya Pak Jokowi yang ditambahkan kursi-kursi wamen ini dan juga ada menteri yang baru, tadi itu kita banyak bahas, tapi secara umum Anda melihat bagaimana di sisa masa akhir jabatan yang banyak orang sebut-sebut sebetulnya efektifnya tinggal beberapa bulan saja? Ya kalau disebut efektifnya tinggal 1,5 tahun sebenarnya tidak juga ya. Karena kalau kita hitung rata-rata ini kan 5 tahun Jokowi jadi presiden. 2 tahun diskon soal COVID. Ya, jadi efektif bekerja itu cuma 3 tahun Pak. Jadi Budi Ari ini jadi menteri separuh menteri yang lain sebenarnya kinerjanya itu. Karena selama COVID hampir semua menteri itu nggak ngapa-ngapain Pak. Semuanya ya pasrah sama Tuhan yang Maha Kuasa kan menghadapi COVID. Jadi yang terpenting sih sebenarnya adalah kalau kita melihat kenapa ada Budi Ari, ada sejumlah wamen yang dilantik. Pak Jokowi satu hal, kerja dan kerja. Pak Jokowi itu ingin mempercepat semua akselerasi di semua kementerian, di semua departemen yang sampai saat ini mangkrak tidak 100%. Makanya wamen ditambahkan. Kan kita tahu dari dulu, wamen itu banyak kosongnya dari 21, tinggal 19, jadi 17. Nah kalau ada 4 lagi yang ditambahkan wamen ini sudah berkurang tuh jadi 12. Siapa tahu tahun depan juga ada reshuffle, karena masih ada harapan. Karena Jokowi sampai Oktober Mas. 1 tahun berkuasa itu luar biasa betul. Bagi banyak orang yang berharap ada tetesan kekuasaan yang bisa mengalir kemana saja. Satu tetesan kekuasaan dalam politik itulah yang diperebutkan. Termasuk soal pilpres ini. Banyak orang bertarung di pilpres, banyak orang berkelahi di pilpres. Yang diincar salah satunya soal wamen Pak. Jadi jangan disepelekan wamen. Bukan hanya soal 1 tahun. Ini soal portofolio politik. Pernah jadi wamen. Pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Pernah mengabdi kepada negara. Dan pernah menjadi pembantunya Jokowi. Itu yang saya sebut sebagai portofolio yang saya kira diincar oleh semua relawan dan diincar semua partai politik. Oke, tapi kalau posisi wamen ini kita lihat yang baru ini Bang Adi, ini profesional semua ini ya. Hampir tidak ada yang kemudian kita lihat perwakilan dari partai politik begitu. Oh ya bagus itu, justru karena dari profesional inilah yang saya sebut dari awal. Imannya akan terus, mazhabnya itu mazhab bekerja bukan mazhab cawe-cawe. Kalau wamen ini dari kalangan menteri pasti dia double monoliti atau double loyalty. Satu dia harus berpikir tentang partainya, dia harus diminta untuk sosialisasi dan memenangkan pertarungan, dan pada saat yang bersamaan dia juga harus membantu kinerja menteri dan kinerja Jokowi. Jadi kalangan profesional ini sebenarnya adalah jawaban. Bagaimana bagi Pak Jokowi semua hal yang belum tuntas ya harus tuntas. Kalau kau yang profesional masih cawe-cawe ya ngapain kau jadi wamen? Kan Dan itu juga catatan kritisnya bagi Mas Budi Ari ya, sudah jadi Menkominfo jangan terlalu banyak
bicara soal cawe-cawe politik gitu ya Bang Adi ya. Ya. Tapi kan memang DNA Budi Ari ini DNA politik. Rasa-rasanya agak susah mengurangi puasa politiknya. susah Makanya tadi waktu konferensi pers kayaknya didampingin oleh Pak Pratik itu. Takut salah bicara. Nanti ngomong tentang pilpres dan konfigurasi pemilu repot urusan. Ngomong-ngomong koalisi, arah-arah dukungan lagi ya Mas Handoko. Kita akan tunggu bagaimana kemudian kinerja dari Mas Budi Ari, Mas Muni dan juga para wamen yang baru dilantik. Dan apakah akan ada pengurangan pembicaraan soal politik dari Budi Ari Setiadi, kita akan lihat akan seperti apa. Tapi terima kasih banyak diskusinya Mas Handoko, Ya, Bang Yusuf, Bang Adi, Bang Adi terima kasih banyak untuk waktunya. Demikian Talk Politik with Reinhard malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.